Puji nama Tuhan. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Dan kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang akan terus menyertai teman-teman Star Youth Community dimanapun berada. Dan biarlah tahun ini kita memulai dengan suatu semangat yang baru, suatu penyerahan diri kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menyertai teman-teman semua sepanjang 2021 kemarin, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai teman-teman Star Youth dimanapun berada itu dengan penyertaan yang sama, dan bahkan akan terus membawa teman-teman naik dan terus naik dan terus naik. Puji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan menikmati kembali untuk beribadah bersama. Sekali lagi, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati ibadah hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.
Biar sinar kemuliaan Tuhan meliputi setiap hati ini. Biar kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Sinar kemuliaan
memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bersama-sama kita tundukkan kepala kita, bersatukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang sangat luar biasa baik Tuhan Yesus, dan penyertaan-Mu selalu sempurna dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan sore hari ini kami mau belajar suatu hal yang baru mengenai tentang pergaulan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri yang akan menyederhanakan setiap firman-Mu ini Tuhan, untuk mudah dimengerti oleh teman-teman Star Youth Community ataupun teman-teman muda yang menonton channel ini. Terima kasih Tuhan, dan semuanya hamba serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman muda Star Youth Community dan teman-teman muda yang menonton online melalui channel IHK Kota. Dan sore hari ini mari sama-sama kita kembali mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan ya. Dan mari sama-sama kita buka di Amsal 13 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-20 ya. 3, 2, 1. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Ayat yang 17. Utusan orang baik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Wow, puji nama Tuhan. Dan kita sama-sama tahu bahwa percaya atau tidak, yang menentukan baik atau buruknya kehidupan kita adalah dengan siapa kita bergaul. Pergaulan yang baik tentunya akan membawa kita ke arah yang lebih baik, juga akan menjadi tidak baik apabila pergaulan kita tidak baik ya. Pergaulan akan mengubahkan karakter hidup teman-teman. Misalnya ketika kita bergaul dengan orang yang let's say misalkan merokok misalkan ya, seiring berjalannya waktu kita pun akan ikut terbiasa dengan pola hidup itu.
kayak seperti kita juga coba-coba untuk merokok, ya teman-teman ya. Karena terbiasa melihat sikap teman-teman kita seperti itu, kita bergaul seperti itu. Oleh sebab itu seringkali kita banyak orang, bahkan dari orang tua kita selalu nasihatin kita, kita harus selektif dalam memilih teman, atau memilih dalam cara kita bergaul. Teman adalah seorang yang selalu kita bisa berbagi cerita dengan kita dimanapun dan kapanpun teman-teman mau. Jadi jika kita terbiasa dengan teman kita bisa mengikuti kebiasaannya mereka. Nah, teman yang kita jumpai itu bagaikan seperti kayak kita naik lift, naik turun ya. Jadi kemana kita melangkah itu akan ditentukan oleh kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi saat ini banyak sekali teman-teman muda ini banyak yang mungkin salah memilih teman untuk bergaul, yang tadinya mungkin berpikir bahwa ini sohib gue nih, sohib gue nih, dia tahu segalanya tentang gue, dia ngerti banget tentang gue, pokoknya dia gue banget deh pokoknya. Biasanya kan teman-teman muda kan selalu sering begitu kan, wah dia kenal gue banget deh pokoknya, dia tahu siapa gue, wah seperti kayak gitu kan ya posisinya. Nah, sehingga kadang-kadang kita terlupa karena kita hanya mungkin selama ini kita melihat kulitnya aja, sehingga kita ikutin alur teman kita tadi ya, yang mana tanpa kita sadarin, karena kita kasihkan bergaul dengan wah ini orang bolos banget nih, akhirnya tanpa kita sadarin teman kita membawa kita ke dalam jalan yang salah ya, dan bahkan berujung ke arah dosa gitu ya. Mungkin tidak sedikit dari teman-teman muda yang terpeleset lah, saya bilang terpeleset dalam jalan yang salah, dalam dosa. Seperti mungkin kita coba minum minuman keras, miras, akhirnya kita mabuk-mabukan gitu kan, lalu kita coba drugs ya kan, iseng-iseng bos gitu kan ya. Atau juga mungkin yang keenakan dengan pergaulan yang bebas, akhirnya menuju ke free sex ya kan? Seperti itu. Nah, itu jalan yang kita lalui karena kita salah memilih teman, kita salah bergaul dengan teman. Kita terkadang kita hanya memilih teman hanya untuk mencari kesenangan, dan yang pasti akan dianggap cool, dianggap keren gitu loh. Lu kalau nggak bergaul sama dia lu nggak keren bos, lu kalau nggak kenal sama dia bos, lu nggak Yahud. Nggak seperti itu gitu loh. Keren tidak mesti harus di jalan yang salah. Banyak hal yang keren tapi di jalur yang benar, di koridor Tuhan. Banyak hal ya. Namun kalau ini akan menjadi suatu pertanyaan, dari teman-teman Stariot dan teman-teman yang lain yang menonton channel online ini. Benarkah pergaulan seperti itu yang kalian cari? Ya, itu kalian jawab sendiri. Kemudian karena
banyak yang menempuh jalan itu akhirnya ujung-ujungnya ya tentunya binasa gitu loh, tentunya binasa, ya kan? Yang ngedrugs akhirnya mungkin dari pemakai akhirnya jadi pengedar akhirnya ketangkep masuk bui, ya kan? Sekolah lah kalian di sana lagi ya. Banyak alasan yang menyebabkan para teman-teman muda ini memilih teman untuk bergaul, ya. Alasan-alasan tersebut itu kalau saya pelajari itu ada beberapa hal. Yang pertama, karena dirinya sendiri telah menentukan kriteria pergaulan yang diinginkan. Seseorang bisa memilih pergaulan karena ia telah menentukan kriteria temannya. Jadi seperti apa yang diinginkan. Bisa aja kriteria yang telah dia tetapkan itu terlalu tinggi karena ia dianggap sebagai seorang yang gaul. Jadi kadang-kadang kita punya standar sendiri nih, teman-teman. Ini kita punya standar sendiri. Kriteria apa sih yang harus menjadi teman-teman gua nih? Ya, tanpa kita sadarin mungkin kita ekspektasinya terlalu tinggi sehingga agak dianggap bahwa kita ini gaul gitu loh. Kita ini gaul gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu terpengaruh oleh teman dan orang yang di sekitar. Terkadang teman yang kita miliki atau orang yang di sekitar kita itu tanpa disadarin akan mempengaruhi cara kita bergaul. Jika kita terpengaruh dengan yang tidak baik, maka tanpa disadarin kita akan jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Kalau kita ketemu komunitas teman-teman yang baik, tentunya juga pasti akan menjadi baik, ya kan? Jadi lingkungan itu sangat perlu. Kemudian yang ketiga itu pernah dikecewain, pernah disakitin gitu ya. Jadi karena kita pernah dikecewakan, ini merupakan salah satu peranan besar untuk menentukan pergaulan. Terkadang kekecewaan yang dirasakan akan membawa seseorang berlari ke arah yang salah untuk menghilangkan perasaan kecewa tersebut, gitu. Jadi saya ambil contoh, kita pernah punya temen, mungkin BFF lah, quote BFF, tapi tanpa kita sadari kita merasa kita pernah ditusuk dari belakang sama dia, sehingga dari pengalaman kita bergaul sama dia, akhirnya itu yang menjadi suatu hal standar untuk kita memilih teman gitu, karena dia perasaan yang kecewa tadi, teman-teman, dari perasaan yang kecewa tadi ya. Kemudian yang keempat itu adalah merasa hidupnya tuh kosong dan tanpa tujuan gitu, no destiny gitu. Kayaknya aduh, gak ada harapan lah gue untuk berjalan ke depan. Jadi perasaan hampa ini seperti tanpa tujuan akan membuat seorang akan mencari jati dirinya. Dia akan cari jati dirinya sendiri. Itu juga membuat seseorang juga terus mencari teman yang senasib. Yang senasib sebenarnya, wah ini teman senasib gue nih. Dia bisa ngertiin gue ini. Dia bisa bisa cover gue ini gitu. Karena dari berangkat dari suatu hal yang sama gitu ya, karena merasa hidupnya itu kosong. Jadi jika ia salah menemukan teman untuk bergaul, untuk mengisi kehampaan itu, dan ketemu orang yang salah, ya sudah, selesai, embos gitu loh. Kamu udah pasti akan ketuntun terus terpuruk ke jalan yang salah, itu udah pasti gitu. Begitupun juga sebaliknya, kalau teman-teman ketemu yang bisa
memberikan motivasi, memberikan memberikan dorongan, itu juga pasti akan berbeda, teman-teman. Pasti teman-teman akan melihat suatu hal yang positif, bahkan dari yang merasa hampa, dari kehampaan itu dirubah bisa menjadi suatu hal yang berarti, yang tadinya no purpose, nggak ada tujuan gitu. Tetapi pas lagi kita ketemu dengan komunitas yang baik, ketemu teman-teman yang punya motivasi yang positif, hidup bisa menjadi lebih hidup. Luar biasa, teman-teman. Kita bisa ketemu seperti itu, ya. Jadi merasa kosong ini berbahaya, gitu. Jadi apabila teman-teman mempunyai atau ketemu dengan teman kalian yang merasa hampa itu, please bawa dia kepada Tuhan. Jangan sampai dia terpuruk masuk dalam pergaulan yang gak baik, ya. Kemudian yang kelima, ingin keluar dari zona nyaman sehingga dianggap keren sama orang lain gitu. Jadi perasaan ingin dianggap keren ini nih bisa baik, bisa tidak gitu loh, bisa tidak gitu teman-teman ya. Jadi perasaan ingin dianggap keren oleh orang lainnya membuat orang jadi lupa diri gitu loh. Jadi lupa diri, yang terus berusaha mencari teman-teman yang membuatnya lebih terlihat lebih keren lagi, sekalipun itu merupakan pergaulan yang buruk gitu. Iya, wah, gue kayaknya kalau nggak ngerokok nih nggak asik nih, gue nggak akan dibilang keren sama teman-teman. Gue kalau nggak ngedrugs kayaknya nggak asik nih, teman-teman gue nggak akan pernah mandang gue nih. Gue kalau misalkan gue nggak ngebut-ngebutan di jalan, kalau nggak ikut balapan liar kayaknya nggak cool nih. Nggak kayak gitu, teman-teman. Nggak kayak gitu. Jadi dari zona nyaman ini dia mau keluar, mau explore dirinya agar dianggap keren. Maka itu tadi yang tadi dibilang tadi, yang pertama adalah ini bahasa keren ini bahaya. Keren ini bisa membawa suatu hal yang memang positif, tapi bisa juga kalimat keren ini bisa membuat kalian lebih jauh terpuruk dan bahkan jauh dari Tuhan, ya. Jadi singkatnya adalah sangat penting bagi teman-teman muda Star Youth Community tentunya itu untuk memilih pergaulan yang teman-teman jalani saat ini dapat mengubah sikap dan bentuk karakter teman-teman dengan seiringnya berjalannya waktu pastinya, ya. Jadi jangan sampai kita memilih teman untuk bergaul sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Jadi pesan KDD adalah pilihlah pergaulan yang dapat membangun, yang menuntunmu ke dalam kebaikan tentunya. Jadi time is very fast. Tanpa kalian sadarin, banyak hal-hal yang positif kalau kamu berjalan di jalan yang salah. Pas lagi kamu nengok ke belakang, kamu udah ketinggalan. Jadi jadi diharapkan adalah teman-teman Star Youth di sini atau teman-teman muda yang nonton online, ya, terus masuk dalam komunitas-komunitas yang baik, masuk komunitas-komunitas yang positif, bergaullah dengan teman-teman yang gak jauh dari firman Tuhan, ya, tentunya. Kemudian biarlah masa depan teman-teman itu selalu menjadi naik dan terus naik seperti keinginannya Tuhan dalam hidup teman-teman, ya. Dan akhir kata, ya, biarlah
teman-teman bisa lebih dewasa untuk memilih pergaulan yang baik dan yang salah, sehingga teman-teman bisa lebih dewasa untuk menentukan sikap. Di sini diperlukan sikap, ya. Dan anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang yang tegas. Jadi jangan di tengah-tengah, jangan di gray field, ya, jangan di zona abu-abu. Harus tentukan, karena keputusan itu diperlukan kedewasaan, teman-teman. Baik, itu saja. Dan sebelum kita tutup ibadah kita, mari sama-sama sekali lagi kita berdoa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan sharing renungan yang singkat ini, Tuhan Yesus. Biar ini menjadi pelajaran bagi teman-teman Stariot dan teman-teman yang menonton melalui online, Tuhan Yesus, dalam mereka bergaul dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka dapat menentukan mana yang baik dan mana yang salah. Dan juga biar Engkau sendiri akan menuntut setiap kehidupan dan masa depan teman-teman muda Stariot, ya Tuhan Yesus. Kau pimpin, Kau sertai, Kau jagai kemanapun mereka melangkah. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Engkau sertai semuanya, Tuhan Yesus. Rencana-rencana mereka kami serahkan, itu hanya di dalam tangan-Mu. Masa depan mereka itu ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.